Netizen ya. Tapi sebelum, oke lah nanti dibahas itu. Iya. Ini yang pertama dari Mas Hidayat, Mas. Dia penasaran dengan proses pembangunan candi-candi oleh leluhur kita dulu itu loh. Kira-kira metodenya seperti apa gitu. Dan kenapa membuat candi-candi seperti itu, tulisan di batu-batu itu maksudnya apa? Nah, sekarang gini, leluhur kita bikin candi bukan dari kayu kan, pasti dari batu. Kenapa harus batu? Karena batu tidak termakan zaman, biarpun berabad-abad masih utuh. Tapi kalau kayu habis dimakan rotor atau namanya yang namanya apa jenenge? Rayap, gitu loh. Kalau batu mau sampai kapan pun masih ada. Kayak Gunung Padang, Candi Cetha, Candi Sukuh, itu memberikan sebuah kitab. Namun kenapa orang dahulu tidak memberikan kitab sebuah namanya lisan? Karena kalau sifatnya memberikan sebuah kitab yang berbentuk lisan itu sifatnya instan. Kadang-kadang kita membaca persepsinya lain. Namun kalau kita membaca relief, kita lebih meningkatkan intuisi kita, kesadaran kita untuk ngoncei, jadi mengupas. Apa tuh kacang ini rasanya kalau dikupas aja mau dilihat itu kan nggak ada rasanya. Kalau kita dirasakan isinya kan, oh rasanya begini loh. Jadi kita harus bisa mengupas dari, caranya mengupas itu adalah kita menggunakan yang disebut rasa, pemahaman. Akhirnya rasa itu menimbulkan sebuah pemahaman. Misalkan ini Candi Cetha. Candi Cetha ketika naik ketemu ya namanya Linggo dan Yoni yang seperti saya buat ini, yang di pipa ini. Ini Lingga dan Yoni. Karena ini proses penciptaan manusia, makanya di setiap relief-relief yang berbau dengan pemujaan Siwa selalu tidak berkaitan dengan Lingga dan Yoni. Belajarlah dari karsamu itu sendiri yang merupakan hasil dari kejujuranmu itu sendiri, yang merupakan bagian pikiran dan rasamu. Itu adalah kunci yang namanya Trisulaweda. Karena karsa itu bagian dari hasil dari karma baik ataupun karma buruk. Tergantung bagaimana menerapkan pikiranmu, otakmu, dan rasamu atau hatimu itu sendiri yang akhirnya menimbulkan hasil apakah baik ataupun buruk. Karena penentuan, makanya saya bilang yang namanya Dewa Siwa, Batara Guru itu selalu berperan menaikkan, bisa menaikkan titah ke surga ataupun bisa menghukumnya dengan di dalam yang dinamakan kalau di Pawayan Condro Dimuko, yaitu kawah. Kalau orang agama yang menyatakan bahwa itu adalah neraka. Tapi dari sisi bangunannya itu Mas Dinas, kuat, simetris, itu kira-kira ada unsur gaibnya nggak pas proses pembuatan? Karena banyak sesepuh juga yang mengatakan, leluhur kita itu dulu bisa mindah gunung segala macam. Gimana Mas Dinas melihat hal itu? Sebenarnya nggak mau pindah gunung ya, itu proses alamiah ya. Jadi leluhur kita bisa menentukan tempat di mana harus kita menempatkan sesuatu relief. Mereka melihat energi. Leluhur kita lebih ini lebih main, menggunakan yang namanya logika. Orang Jawa itu ini aslinya jadi cerdas. Ketika turunnya Majapahit ini,
tingkat kecerdasannya menjadi seharusnya menjadi cerdas, menjadi bodoh, menyembah matu, menyembah pohon, dibilang sesuatu menyembah berhala. Ini kenapa leluhur kita menyembah bebatuan? Kenapa leluhur kita menyembah pohon? Karena asal usul kita dari itu. Karena orang Jawa itu lebih memahami itu. Padahal itu kan sebenarnya bukan menyembah, Mas Yunus. Itu kan bagian terima kasih, muja-muja, Nah, muji-muji. bukan manembah. Menyembah karo manembah beda. Manembah itu menyatukan rasa menghormati kita, bahwa tanpa ada batu itu nggak ada menjadi kita. Allah. Tanpa ada hutan-hutan pepohonan tidak akan menjadi kita. Loh, kenapa kita harus menyayangi pohon? Kita harus menyayangi tanah, menyayangi air, menyayangi batu. Karena asal kita dari itu. Ya, menembah dengan alam itu bukan berarti menyembah. Menembah dengan menyembah beda. Menembah itu menyatukan diri kita bahwa kita asal usulnya dari bebatuan, asal usul kita dari tanah, asal usul kita dari air, asal usul kita dari angin, asal usul kita dari api. Kita menyembah Batara Surya. Tanpa ada Batara Surya kita nggak akan bisa hidup. Kita menyembah Batara Indra. Tanpa ada air kita juga nggak bisa hidup. Kita menyembah namanya Sang Yang Wenang, apa Sang Yang Ismoyo, yang namanya tanah. Kita nggak bisa hidup. Kita nggak bisa hidup, ya kan? Dari 4 unsur alam itu timbullah nyawa. Nyawa itu apa tuh, Mas? Dari keempat zat, air, api, angin, dan tanah itu terwujudlah yang namanya unsur senyawa. Senyawa itu apa tuh? Listrik, Mas. Makanya ketika hujan lebat campur angin, itu pasti terbentuklah namanya petir atau halilintar. Dar itu kapasitas listrik yang sangat besar. Kalau di dalam pewayangan yang disebut Sang Yang Wungkuam atau Sang Yang Bongkokan, itu dewa manifestasinya beda lagi. Sang Yang, kalau manifestasi dari awan adalah Sang Yang Batara Sambu. Kalau halilintar Batara Wungkuam. Itu makanya ketika ini berkaitan dengan kunci-kunci ya, ketika kita hujan lebat, kebanjiran, kuncinya adalah yang Batara Indra, mohon berikan keselamatan, lindungilah hambamu ini yang menjadi bagian dari dirimu. Ketika ada halilintar atau petir, Sang Yang Batara Wungkuam, aku adalah cucumu, lindungilah cucumu ini. Ketika kita menghadapi tsunami, Sang Yang Batara Baruna, aku ini adalah cucumu, lindungilah cucu ini dengan penuh kasih sayangmu. Ketika kita menghadapi banjir bandang, Sang Yang Batara Indra, aku ini adalah cucumu, kasihanilah cucumu ini, berikanlah hambamu biar bisa mengasihimu sesama seperti aku mengasihi dirimu, sesama dirimu mengasihi diriku. Karena aku bagian dari dirimu, dirimu adalah bagian diriku. Itu adalah kunci ini kunci loh, Mas. Biar kita terhindar dari bencana banjir, kita terhindar dari bencana badai. Itu ajaran leluhur kita ya, Mas, yang sekarang sudah karena jarang. tanpa itu semua yang dimana hasta berata itu kan itu tadi air, api, tanah, angin, bintang, surya, Bulan, iya kan, angkasa, bulan atau chandra. Tanpa itu semua kita nggak bisa hidup. Kenapa kita saat ini, di saat kita spirit atau mungkin
panembahan pada bulan, pada bintang, mungkin di saat bulan purnama, di saat bintang bergemerlap, kita melihat angkasa yang dinamakan balak bahasa Islamnya tafakur, iya, kita memandang matahari. Gampang loh caranya memandang matahari, biar gak sulap gampang mas, tapi jangan lama-lama. Kita diem, mata kita tutupkan gitu, tapi posisi kita tutup itu kita memandang matahari, di kelopak mata kita itu terasa merah gitu, kayak darah, lama-lama seperti kayak warna pink, merah muda, kita melek gitu, kita nggak sulap mas. Coba aja, nggak percaya, ini logika, ini rasional. Kalau nggak percaya cobalah. Ini kan di siang jam 12 malam, jam 12 siang, ya memandang langit tapi posisi mata tertutup. Sang Yang Bathara Surya, hamba mohon izin untuk istilahnya menembah dengan kekuasaanmu di alam semesta ini yang kau perankan. Ini kan mulai, itu nanti kalau sudah rasanya di kelopak mata pink gitu, jadi kan melihat matahari itu gak sulap. Mang coba lek ra percaya. Iya. Oke mas, geser ke pertanyaan temen yang lain ya mas. Ini, jadi namanya Mas Bayu Buana itu selalu diganggu sama makhluk-makhluk gaib katanya, cuman nggak diperjelas seperti apa begitu. Nah, ada nggak saran khusus dari Mas Dinus menghadapi hal seperti ini mas? Nah, di dalam tubuh kita itu ada yang sifatnya material dan non material. Nah, ketika antara material dan material itu belum bisa sinkron, itu akan mempengaruhi kontrasiasi. Jadi kontras antara non materi dengan material itu kontras. Jadi rogo ki urung iso, rogo ki berarti wadah. Kalau wadah kita bisa mensinkronkan ionisasi di dalam tubuh, akan timbul suatu mungkin mimpi yang sifatnya negatif, pikiran yang sifatnya negatif, emosional yang sifatnya tidak sinkron atau negatif, itu menyebabkan peperangan di dalam antara materi dan non materi. Lah kuncinya apa? Dengan kita olah meditasi, sebenarnya itu gini, biasa peneliti sama bilang, antara non materi dengan materi itu satu paket. Di dalam tubuh kita sudah terlengkapi antara materi dan non materi. Nah, antara non materi dan materi itu harus bisa disinkronisasi biar bisa menjadi sebuah keselarasan. Kalau kita nggak bisa menyelaraskan diri, timbullah emosional. Nah, emosional itu akan berdampak pada ion negatif. Ion negatif itu akan berdampak pada karma. Nah, karma ion negatif yang mendapat karma itu akhirnya berdampak karma negatif. Berarti namun ion positif yang terkumpul akan berdampak ion positif. Ya, berarti arahan dari Mas Dinus rutin sinkronisasi. Dengan sinkronisasi, caranya sinkronisasi adalah kita meningkatkan energi positif, berpikir positif, mempunyai prasangka positif, yaitu inner beauty, smart thinking. Sepele padahal. Berpikiran positif, prasangka positif atau adalah inner beauty, jiwa. Akar kalau kita sudah berpikir positif, rasa positif, keluarlah yang namanya self control. Sip. Pengendalian, akhirnya kita bercahaya, cahaya kita keluar. Yang namanya jiwa, aura kita positif gitu ya. Kadang-kadang gini loh, misalnya jangan ketemu orang, auranya positif dan negatif itu bisa dirasakan. Betul. Kalau orang positif, diajak ngobrol nyaman kok mas. Sefrekuensi. Betul mas, betul itu. Gitu loh. Kalau aura kita positif, frekuensinya juga yang kita ngobrol sefrekuensi enak. Tapi jenengan frekuensinya positif, ketemu orang yang frekuensinya negatif, kelarinya di kepala rasanya kok nggak nyaman. Gitu. Betul. Koyok ada ketegangan saraf di otak dan hati.
akhirnya timbul suatu kecenderungan yang sifatnya gak nyaman.